Nih, saya kasih tunjuk ke kalian kenapa kok konten ini bisa puluhan gitu ya, viewersnya cuma berapa puluh, menjadi 1000 subscriber dan viewersnya bisa 91k. Ya, halo guys. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang banyak ya ditanyakan oleh YouTuber pemula, termasuk saya juga, saya masih pemula. Topiknya apa? Ya, topiknya adalah gimana sih cara membangun sebuah YouTube channel. Ya, meskipun channel saya nggak banyak-banyak banget gitu ya subscribernya. Saat ini subscribernya adalah 1,2, dan semoga beberapa bulan ke depan atau tahun depan bisa berkembang gitu ya. Dan karena background saya adalah bergerak di dunia digital marketing, jadi saya paham bagaimana cara algoritma YouTube bekerja, kemudian sosial media yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai YouTube dan apa yang sudah saya coba kerjakan di channel YouTube ini, dan saya akan bagikan ke teman-teman. Oke, yang pertama adalah pastinya teman-teman banyak sudah melihat video di luar sana. Banyak orang bicara bahwa kalau mau kontennya itu dilihat oleh orang, kalian harus rajin posting video. Tapi itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena kalau kita posting video, kita juga harus tahu video-video mana yang disukai oleh penonton kita, kemudian kata kunci yang harus kita pakai di judul YouTube kita, gimana kata kuncinya itu menarik atau tidak, seperti itu. Jadi kita rajin buat konten, tapi kalau kata kuncinya tidak relevan sama sekali dan tidak bisa dicari oleh orang, itu sama saja Anda buang-buang waktu untuk membuat video YouTube itu. Nah, yang kedua yaitu adalah caranya mencari konten-konten yang sedang trending. Nah, konten-konten yang sedang trending ini kalian kemas, lalu kalian publish gitu ya. Dengan adanya konten-konten trending tadi, teman-teman bisa istilahnya kayak sudah mendapatkan suatu niche penonton gitu ya. Orang yang ingin tahu mengenai hal trending tersebut gitu. Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk mendapatkan viewers, subscriber, seperti itu. Dan salah satunya sudah pernah saya praktekkan di tahun 2018 di channel ini juga. Dan sebenarnya saya bangun channel ini adalah channel untuk coba-coba gitu ya, tapi mulai tahun 2020 ini akan coba saya seriusin untuk kejar monetisasinya gitu. Saya cerita sedikit mengenai konten yang coba saya pakai tadi, mengenai konten trending. Nah, kontennya itu adalah di tahun 2018 yang sedang trending adalah mengenai soal ujian nasional tahun 2018 ya, dimana baru pertama kali soal ujian nasional itu berubah total dan kurikulumnya itu lebih dipersusah, sehingga banyak sekali orang-orang yang mengeluh, anak-anak SMA, SMP itu pada mengeluh. Nah, itu bisa menjadi sebuah konten. Nah, akhirnya saya kemas itu kontennya, saya publish. Pada saat itu subscriber saya masih sekitar puluhan. Nah, begitu saya publish sekitar 2-3 bulan, langsung subscriber saya menjadi 1000. Nah, seiring berjalannya waktu, subscribernya itu berkembang terus gitu ya, dari 700, 800, 900 sampai sekarang di titik 1200. Nah, setelah itu channel YouTube-nya nggak saya
teruskan karena ya itu istilahnya buat testing atau uji coba dan ternyata works. Dan kali ini saya mau bagikan itu ke teman-teman. Teman-teman bisa lihat, cek langsung di YouTube channel saya, channel YouTube gitu ya. Nah, kemudian kita bahas konten yang viral tadi. Kemudian kita bahas yaitu judul yang istilahnya kita bisa bilang adalah clickbait. Nah, judul clickbait ini sangat penting karena memancing atau menarik orang untuk masuk ke video kita. Itu dulu yang penting. Nah, setelah orang masuk video kita, kemudian disajikan oleh konten yang bagus, nah maka orang itu akan engage ke konten kita dan akan terus lihat sampai akhir. Jadi cara kerjanya itu adalah seperti itu gitu teman-teman. Jadi tidak bisa kita hanya membuat konten yang bagus, membuat judul yang bagus, tidak seperti itu. Kadang kita membuat judul yang bagus tapi kontennya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita paling nonton cuma 1 menit di awal lalu kita keluar atau kita skip gitu. Nah, jadi memang harus banyak yang harus dipelajari gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah mengenai konsistensi. Nah, konsistensi ini sangat penting di dunia YouTube, sosial media, influencer seperti itu sangat penting sekali. Sebenarnya penting di segala aspek ya, termasuk di karir itu juga penting. Kalau kita bahas di YouTube misalnya, nah itu kita harus konsisten dalam posting. Kenapa? Karena kita bisa lihat aja video saya yang dari 10 subscriber bisa jadi 1000 itu. Nah, setelah saya nggak posting beberapa bulan, sampai sekarang mungkin sudah 1 tahun 2 tahun lebih, subscribernya ya nggak bertambah. Kenapa ya? Karena saya berhenti posting dan videonya itu ya YouTube channelnya tidak dikonsistensi untuk posting gitu. Akhirnya YouTube melihat bahwa oh, ini YouTube channel ini tidak layak untuk di-publish ke publik untuk lebih banyak ditonton. Kenapa? Karena tidak konsisten. Karena YouTube tidak suka konten-konten kreator yang setengah-setengah. Karena itu di tahun ini saya coba untuk mulai membangkitkan channel ini dan ya semoga berdampak baik ke depannya gitu ya. Dan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi, lebih sharing-sharing, saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Nah, setelah konsistensi, yang keempat adalah teman-teman banyak-banyak berdoa. Kenapa banyak-banyak berdoa? Karena kita tidak tahu algoritma YouTube. Itu semua nggak ada yang tahu, kita hanya menebak-nebak dan 50% anggapannya itu seperti kita mau bikin kata kunci sudah bagus, video konten sudah bagus, kemudian sudah konsisten tapi belum naik video kita. Nah, itu ada ya algoritma YouTube itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi ya, kita numpang di platformnya YouTube yang akan meranking video kita seperti itu. Oke, yang kelima yaitu adalah berinteraksi. YouTube adalah salah satu media yang menyajikan tempat untuk kita berkarya dan berinteraksi kepada penonton kita atau audiens kita secara langsung gitu ya. Jadi beda dengan TV konvensional di mana itu interaksinya adalah satu arah, tetapi di YouTube kita bisa berinteraksi 2 arah. Jadi antara viewers dengan content creator itu bisa cepat sekali berinteraksi dengan cara komen di bawah, kemudian ada yang namanya YouTube Stories, ada yang namanya YouTube Post, seperti itu. Jadi kita bisa mudah sekali berbicara atau komunikasi dengan viewers kita untuk menyajikan konten-konten yang
mereka suka, konten-konten update, konten-konten yang viral gitu ya. Dan kita juga bisa mendapatkan masukan dan juga pendapat dari viewers itu dengan cepat. Jadi kita bisa merubah konten kita atau memperbarui konten kita seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya mau nunjukin ke teman-teman beberapa sedikit lah mengenai channel saya, channel YouTube. Dan di sini anggap saja sebagai video perkenalan setelah lama tidak berkarya, dan langsung aja kita cek di channel YouTube-nya. Nah, ini supaya teman-teman tahu aja dan punya gambaran mengenai apa yang tadi saya bicarakan. Nah, langsung aja kita visit ke YouTube channel YouTube. Nah, ini adalah YouTube channel saya, dan ini kita bisa lihat subscribernya 1,2, dan ini bisa dibilang channel ini benar-benar sangat baru ya, bisa dibilang sangat baru, tetapi dibuatnya memang sudah lama, mulai dari tahun sekitar 2017-2018. Ini adalah video-video yang saya buat, yang saya buat. Nah, ini saya mau kasih tahu ke teman-teman gitu ya. Ini ada beberapa video yang viewersnya lumayan, 600, 800, ada yang 1,3, padahal channel ini memang benar-benar baru gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman mengenai ini. Ini adalah salah satu konten yang 2 tahun lalu, dan bisa dibilang video ini yang membuat channel ini dari 10 subscriber sekitar puluhan gitu ya, menjadi 1000. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa lihat ya. Di sini viewersnya 9,1, like-nya 860, dislike-nya 315. Nah, oke, kita coba lihat lebih dalam lagi. Ini dipublish Maret 11, 2018. Oke. Nah, yang membuat konten ini viral adalah, nih, saya kasih tunjuk ke kalian kenapa kok konten ini bisa tiba-tiba dari yang subscribernya cuma dari 10 puluhan gitu ya, viewersnya cuma berapa puluh, menjadi 1000 subscriber dan viewersnya bisa 91k. Nah, ini teman-teman. Tapi ini sudah karena saya jarang upload, jadinya udah ketumpuk. Nah, seperti ini. Nah, dulu ini kalau nggak salah itu di posisi 3, 4. Nah, kemudian setelah masuk di pencarian, nah video ini ternyata banyak gitu di komen oleh teman-teman. Nah, seperti ini, sehingga komennya mencapai 157 komen dan videonya bisa naik ya. Jadi itu sedikit lah mengenai gimana sih caranya saya mencapai 1000 subscriber gitu ya, karena satu video ini doang. Nah, gimana teman-teman mengenai sedikit penjelasan, dan juga kalian bisa melihat gitu ya gimana cara saya membuat sebuah konten dan cara mengembangkan channel ini gitu. Nah, semoga bermanfaat gitu ya buat teman-teman. Dan karena tadi saya lupa closing di kamera, jadi kita closingnya di sini aja ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman penasaran kan saya bakalan buat konten apa lagi ke depannya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dulu di channel ini, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe teman-teman bisa bareng-bareng sama saya gitu ya, membangun channel ini agar lebih dikenal oleh publik gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya informasi baru atau teman-teman mau mendapatkan informasi lainnya atau bertanya gitu ya seputar informasi lainnya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dulu video ini dan share video ini jika bermanfaat.
dan mungkin teman-teman kalian juga membutuhkan video ini. Jangan lupa untuk share ke mereka juga gitu ya. Dan teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tungguin terus konten-konten terbaru dari channel YouTube. Oke?